Jadi baik, pertama-tama mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dan mengajar di sekolah mana dan mengajar kelas berapa. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Nama saya Armadi Jaya. Saya mengajar di SMP Negeri 20 Makassar, kelas 7 dan 8. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Inggris? Ya, saya pakai media cetak dan ada juga yang elektronik. Media apa yang Bapak biasa gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Apakah menggunakan, tadi sudah dijelaskan menggunakan Ya, media elektronik? saya pakai elektronik dan cetak. Oke. Yang selanjutnya, jika menggunakan media elektronik, aplikasi apa yang biasa digunakan? Misalnya WhatsApp, Zoom, Google Meet, Telegram, atau Quizizz? Saya kebanyakan pakai WhatsApp dan Google Meet. Itu saja yang paling sering saya gunakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menyiapkan media bahasa Inggris dalam pembelajaran yang dilaksanakan? Ya, jadi saya siapkan itu sesuai silabus ya dan RPP. Jadi tergantung pembelajaran apa yang saya akan berikan, materi apa yang saya berikan pada kelas tersebut. Jadi tergantung materi yang akan saya bawakan. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat memanfaatkan media dalam pembelajaran? Pemanfaatannya ya, kalau media cetak itu kebanyakan untuk tugas-tugas ya, jadi saya tidak repot lagi dan siswa juga tidak repot untuk mengerjakan tugasnya karena sudah ada buku yang khusus untuk tugas-tugasnya. Dan kemudian untuk pemanfaatan media mungkin untuk sekedar seperti di PPT mungkin kalau saya ngajar, dan kemudian untuk WhatsApp-nya mungkin saya pakai untuk mengirim file-file yang bermanfaat lah untuk materi-materi siswa tersebut. Baik, selanjutnya metode apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran? Mungkin saya masih pakai metode yang konvensional ya, konvensional. Mungkin kalau yang kita pelajari dulu sistem GTM ya, yang masih konvensional karena anak-anak juga masih ya begitu agak susah diajak untuk komunikasi kalau bukan kita yang memulai duluan. Baik, selanjutnya bagaimana kegiatan tindak lanjut yang dilakukan Bapak setelah menggunakan media dalam pembelajaran yang digunakan? Tindak lanjut apa yang dilakukan? Ya, setelah melakukan pembelajaran tersebut, pastinya saya melakukan evaluasi ya, setelah pertemuan. Jadi evaluasinya saya lihat bagaimana hasil dari tugas-tugas yang saya berikan, apakah mereka menangkap pelajaran di kelas atau tidak. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak melakukan evaluasi setelah menggunakan media tersebut? Apa bentuk evaluasinya? Evaluasinya semacam lagi-lagi saya lihat buku teksnya, karena di teks tersebut terdapat tugas-tugas yang sudah disediakan. Jadi saya lihat apakah memang mereka banyak menjawab dengan benar atau tidak. Jika memang lebih banyak yang benar, berarti sudah paham. Tapi jika sebaliknya, mungkin saya ulang sedikit kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media? Apakah dilihat itu berhasil atau tidak? Ya, lagi-lagi kembali kayak tadi. Jadi untuk melihat apakah berhasil atau tidak, saya melihat ke textbook saja, dan kadang saya nanya satu-satu sebelum pembelajaran dimulai.
Jadi untuk materi sebelumnya saya akan tanyakan untuk di pertemuan selanjutnya. Jadi saya pakai metode tersebut untuk mengetahui apakah metodenya berjalan lancar atau tidak. Baik, selanjutnya bagaimana cara Bapak mengaktifkan dan melibatkan anak didik atau peserta didik dengan memanfaatkan media bahasa Inggris? Oh iya, saya pakai lagu-lagu bahasa Inggris serta games-games yang memakai bahasa Inggris. Apalagi sekarang banyak referensi untuk games-games bahasa Inggris di internet. Jadi lebih kebanyakan saya pakai games-games karena siswa lebih suka kalau yang berteriak gitu, karena lagi-lagi siswa yang masih SMP itu masih punya banyak energi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengawasan dari kepala sekolah atau pimpinan terhadap pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan? Ya, pasti kita diawasi oleh kepala sekolah ya dan pimpinan di dalam sekolah tersebut. Kita diawasi. Baik, selanjutnya apa saja yang dialami Bapak dalam memanfaatkan media, khususnya dalam menggunakan media digital? Mungkin ada kendala yang dialami dalam menggunakan media pembelajaran, khususnya media digital? Iya, kalau untuk digital sih kendalanya itu ya lagi-lagi mungkin respon siswanya. Ada yang lambat, ada yang cepat. Karena kadang kita ya lagi-lagi biasanya HP siswa tersebut dipegang oleh orang tuanya atau walinya. Dan untuk yang media cetaknya mungkin ada beberapa siswa yang untuk media cetak itu kadang dia lupa kerja tugas dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja Ya, untuk kendalanya. kalau di media digital tidak ada siswa yang merasa terkendala di kota. Kalau kendala kuota sih saya belum pernah dengar sih kalau kendala itu. Kalau biasanya sih kendala mungkin siswanya terlalu banyak main sampai lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekurangan dan kelebihan bahan ajar yang digunakan saat ini? Digital atau cetak? Keduanya. Kekurangannya mungkin kalau untuk media cetak itu siswa ya lagi-lagi harus mengeluarkan biaya untuk membeli buku cetak tersebut. Kemudian untuk media elektronik kekurangannya itu membuat siswa agak santai. Maksudnya agak santai, biasanya masa bodoh, dan jika ada tugas yang diberikan atau himbauan yang diberikan kepada siswa, biasanya dia tidak terlalu perhatikan gitu. Oh, ini bahan ajarnya tidak disediakan di sekolah? Bahan ajarnya sudah ada, tapi lagi-lagi kita disuruh untuk kreatif dalam mengajar di dalam kelas gitu. Jadi sudah ada, cuma kita yang berinovasi sedikit. Baik. Selanjutnya, bagaimana pengaruh bahan ajar yang digunakan Bapak terhadap pemahaman bahasa Inggris siswa? Ya alhamdulillah, kalau pemahaman siswa sih sudah banyak expression ya, common expression yang sudah tahu ya, lagi-lagi kayak menyapa, kemudian common expression kalau mau izin ke toilet, ingin bertanya dan lain-lain. Jadi saya lebih pemanfaatannya ke common expression saja, jadi tidak malu untuk berbicara gitu. Selanjutnya, seperti apa bahan ajar yang dianggap sesuai oleh Bapak untuk digunakan oleh siswa menurut Bapak? Kalau saya sih, saya lagi-lagi kembali ke kita pakai elektronik, kombinasikan antara elektronik dan cetak, karena tidak semua yang kita ajarkan itu bisa secara kita pakai
bahan ajar di elektronik, kadang kita juga harus memakai bahan ajar yang dicetak. Jadi kalau saya baiknya kita masih combine gitu. Baik, selanjutnya adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa atau peserta didik dalam penggunaan media? Kesulitan sih ya ada sih beberapa. Untuk media cetaknya mungkin kadang dia tidak tahu di bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang ada di dalam textbook tersebut, karena apalagi ada bahasa Inggrisnya yang mereka tidak tahu. Kemudian untuk media cetak itu kebanyakan untuk digital itu lagi-lagi kebanyakan dia tidak tahu apalagi diklik ini, apalagi diklik ini gitu. Baik, selanjutnya bagaimana dengan media cetak yang Bapak gunakan dalam mengajarkan bahasa Inggris? Apakah berupa modul atau buku apakah berupa modul atau buku? Modul sih, modulnya disediakan sekolah. Apakah bisa saya lihat modul tersebut? Ya, nanti saya berikan dalam bentuk software. Selanjutnya, apakah ada materi pokok yang harus diajarkan berulang kali untuk peserta didik, dalam artian mungkin materi tersebut sulit, jadi harus berulang kali diajarkan supaya siswa bisa memahami? Ya, untuk materi kelas 8 sih mungkin seperti ya kata ada penggunaan kalimat mungkin kalau kita biasanya pakai simple present tense, simple past dan gitu-gitu. Jadi dia belum tahu bagaimana caranya membuat kalimat dengan baik. Tapi kalau kosakatanya sudah tahu, kata benda, sifat. Baik, pertanyaan yang terakhir, apakah saya bisa melihat silabus atau RPP yang Bapak gunakan, dalam artian bahwa dengan maksud bahwa hasil dari wawancara ini saya akan membuat media PPT dan aplikasi dan materi yang Bapak ajarkan di kelas. Oh iya, nanti saya kirimkan dalam bentuk software supaya lebih gampang. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan perlu juga diketahui bahwa video yang saya ambil ini tidak atau bukan untuk dipublikasikan untuk umum. Ini hanya diperuntukkan untuk tugas NIT saya dalam mata kuliah Computer Assisted Language Learning. Terima kasih.